Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar dan mengetahui apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi web developer, tools-tools apa saja yang diperlukan untuk menjadi web developer, dan juga di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana sih secara umum proses dari pengembangan sebuah website. Dan di dalamnya salah satunya adalah designing dan prototyping. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai web design, dasar-dasar dari web design sebelum kita masuk ke hal teknis atau kita langsung terjun membuat desain. Jadi di sini kita akan mulai terlebih dahulu dengan UI dan UX. UI sendiri adalah area atau titik pengguna berinteraksi dengan sistem. Sebagai contoh, pada saat kita mengakses website atau user mengakses website, yang user lihat adalah bagian user interface. Sedangkan yang tidak terlihat atau yang terjadi di belakangnya itu adalah sistem. Jadi penghubung antara user dan juga sistem adalah user interface. Yang mana area di mana user bisa melakukan sesuatu di bagian user interface yang kemudian direspon oleh sistem dan sebaliknya. Kemudian user experience itu berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh user pada saat dan juga setelah user selesai menggunakan sistem atau aplikasi yang kita buat. UX atau user experience itu tentang bagaimana kita memberikan pengalaman kepada user pada saat menggunakan sistem atau aplikasi yang dibuat. Apakah perasaan senang, perasaan betah, perasaan nyaman, dan perasaan lain yang lainnya. Kita mulai dari dasar dari user interface. Jadi pada dasarnya ada di sini saya terangkan tiga. Yang pertama ada layout, yang mana itu mengatur tata letak dari suatu item atau komponennya di dalam website. Kemudian ada typography mengenai penentuan jenis font. Kemudian ada color atau warna untuk memberikan kesan hidup yang sesuai dengan rasa yang ingin ditunjukkan pada website yang dibuat nanti. Kita mulai dari layout. Jadi ini adalah gambaran umum ataupun layout yang umum dimiliki pada sebuah website. Jadi dimulai dari bagian header sampai dengan footer. Di sini kita terangkan sedikit satu persatu. Yang penting di sini ada header yang mana di sini akan diisi dengan navigation ataupun navigasi untuk mengarahkan ke halaman-halaman yang lainnya. Kemudian di bawah di sini ada hero. Jadi part di sini disebut dengan hero yang mana biasanya pada saat user membuka sebuah website yang muncul pertama kali adalah bagian hero itu sendiri. Jadi biasanya hero itu adalah halaman yang ukurannya adalah satu layar penuh yang menunjukkan langsung kesan atau apa yang ingin ditunjukkan pada website tersebut. Kenapa dibuat penuh? Biasanya supaya pada saat user membuka website tersebut dan melihat pada bagian hero tersebut, harapannya adalah user akan langsung tertarik dengan apa yang kita tawarkan, sehingga langkah selanjutnya yang user lakukan adalah menekan tombol yang tersedia di bagian hero tersebut atau disebut dengan call to action. Jadi setelah melihat bagian hero ini, maka user langsung diarahkan ke apa yang ingin kita arahkan ke user tersebut. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah, jadi setelah bagian hero, di bagian bawah umumnya adalah penjelasan-penjelasan yang ingin kita sampaikan di dalam website tersebut. Atau biasa kita sebut bagiannya dengan body. Seperti itu. Dan di dalam body bisa bermacam-macam, urutan-urutannya bisa bervariasi dan juga tidak semua harus ada. Namun di sini ada beberapa komponen yang biasa digunakan. Yang pertama ada carousel atau slider yang biasa digunakan untuk menampilkan ilustrasi satu per satu. Jadi di sini ada navigasinya juga, yang mana dia akan bergeser satu per satu. Kemudian di sini ada sidebar yang bisa untuk digunakan untuk menunjukkan beberapa items. Kemudian ada paragraf, di sini ada paragraph box untuk menjelaskan sesuatu dalam bentuk tulisan. Kemudian ada di sini yang penting ada hyperlink, itu adalah teks yang apabila yang bisa kita klik yang mengarahkan kita ke halaman selanjutnya. Kemudian di sini ada komponen cards juga yang bagus juga untuk menunjukkan beberapa item-item atau beberapa penjelasan dalam bentuk kartu. Kemudian di bawah ada bagian footer. Biasanya footer digunakan untuk
menampilkan kontak, kemudian menampilkan eh, informasi-informasi yang dibutuhkan user untuk menghubungi pemilik website atau pemilik perusahaan atau lain sebagainya. Kemudian di bagian tipografi di sini saya akan menjelaskan 4 hal dasar. Yang pertama ada font types. Jadi font types secara umum yang digunakan di website itu ada dua, yaitu sans serif dan serif. Yang membedakan adalah di sini saya ada contoh. Sans serif adalah font atau huruf yang tanpa merah. Sedangkan yang serif itu yang menggunakan merah. Jadi yang ada ekornya itu serif. Dan dua tipe ini memberikan kesan yang berbeda. Sans serif menunjukkan kesan yang modern dan casual. Dan sebagian besar website saat ini menggunakan sans serif. Namun juga ada website yang menggunakan serif karena mereka ingin memberikan kesan formal, tua, profesional, ataupun mewah. Kemudian yang selanjutnya ada font size dan weight. Jadi dalam pemilihan font itu juga kita perlu memperhatikan ukuran dari teks. Umumnya dibagi menjadi 3, ada header, default, dan secondary. Jadi untuk header itu adalah judul. Jadi biasanya judul itu ukurannya besar, sekitar 2 kali lipat dari ukuran default. Tapi ini masih bisa bervariasi tergantung apa yang ingin ditunjukkan pada website tersebut, rasa apa yang ingin ditunjukkan pada teks tersebut. Kemudian ada default text. Default text itu pada umumnya size-nya adalah 14 sampai 18. Default text itu biasa digunakan untuk sebagian besar teks-teks yang ada di dalam website seperti paragraf, body text, teks yang ada di dalam cards dan lain sebagainya. Kemudian secondary itu adalah teks dengan ukuran kecil, jadi sekitar 12 pixel ke bawah, yang biasanya digunakan untuk label, caption, dan juga secondary information yang lain. Jadi sebagai contoh, ada sebuah ilustrasi, kemudian di bawahnya ada teks kecil, nah itu ukurannya biasanya 12 pixel ke bawah. Kemudian pemilihan weight juga penting, karena weight sendiri itu menunjukkan kesan yang berbeda setiap weight-nya, dimulai dari 100 sampai 900 memberikan kesan yang berbeda. Umumnya untuk sesuatu yang tegas dan jelas, kita menggunakan font weight yang lebih tebal. Jadi seperti header atau judul, kita ingin menunjukkan uh, poin atau kita brand selling yang pertama. Jadi seperti judulnya, jadi biasanya dibuat besar dan juga tebal. Dan biasanya pun yang digunakan itu paling tebal adalah 700 atau bold. Tapi sesuai kebutuhan bisa saja kita menggunakan sampai yang 900. Kemudian untuk secondary biasanya itu yang kecil-kecil, tipis, biasanya kita menggunakan light atau normal. Untuk default text juga kita biasanya menggunakan yang normal. Jadi pemilihan font size dan font weight kombinasi itu sangat penting. Jangan sampai justru membuat tulisan jadi tidak jelas ataupun tidak enak untuk dilihat. Kemudian yang selanjutnya ada letter spacing. Jadi letter spacing ini sendiri itu adalah eh, jarak antar huruf-huruf dalam satu kalimat tersebut. Jadi semakin longgar itu akan memberikan kesan lebih lega, lebih luas, dan juga lebih santai dibandingkan dengan letter spacing yang lebih sempit. Namun pada umumnya kita tidak terlalu perlu untuk adjust atau mengatur letter spacing karena pada umumnya font yang dibuat oleh para kreator font tersebut sudah memikirkan letter spacing yang sesuai untuk tampilan font seperti ini itu berapa seperti itu. Jadi dibiarkan default itu pun sudah bagus karena memang itu sudah sesuai dengan font tersebut. Namun jika memang ingin ada beberapa adjustment atau ingin menunjukkan kesan-kesan tertentu, bisa dilakukan adjusting pada letter space ini. Kemudian di sini ada satu website yang bagus, itu fontsgoogle.com. Jadi di website ini kita bisa uh, melihat dan juga menentukan font mana yang ingin kita gunakan. Jadi sebagai contoh di sini ada Poppins, kita bisa klik dan di sini kita bisa melihat weight-nya juga. Jadi mulai dari 100 sampai di sini 900 atau disebut dengan black. Dan dari sini kita bisa sebagai contoh kita tambah selectin. Kemudian di pojok kanan atas di sini nanti kita bisa gunakan pada saat kita melakukan coding nanti.
itu jadi ada yang namanya tipografi, maksud saya fonts google.com. Kemudian yang selanjutnya adalah warna. Warna itu juga penting karena memberikan makna-makna tertentu di setiap warnanya. Di sini ada beberapa contoh dari merah sampai putih. Sebagai contoh di sini ada red, yaitu mana passion, energy, big notice, dan dangerous. Jadi eh, setiap warna bisa jadi memiliki makna yang berbeda di setiap tempat juga. Jadi perlu hati-hati. Sebagai contoh, untuk warna merah itu memberikan sebuah rasa energi atau semangat untuk di wilayah-wilayah Amerika, Eropa, Asia, dan sebagainya yang bagian utara. Namun ada sebuah wilayah yaitu Afrika Selatan, South Africa, itu memaknai warna merah sebagai mourning atau berduka seperti itu. Jadi pemilihan warna harus disesuaikan juga dengan audiens atau user dari website nantinya. Yaitu di sini saya memberikan contoh beberapa dari red sampai white. Oke, jadi untuk yang selanjutnya ada yang namanya color wheel. Jadi di sini ada 3 template yang paling umum digunakan untuk menentukan warna apa yang akan digunakan pada website. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada monokromatik, kemudian complementary, dan juga ada analogus. Jadi untuk monokromatik sendiri merupakan perpaduan dari hue, shades, dan tint yang kemudian menghasilkan warna yang subtle dan juga konsisten karena pada dasarnya masih dalam satu kelompok warna yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada complementary, yaitu perpaduan dua warna yang saling berlawanan yang ada di dalam color wheel. Jadi sebagai contoh di sini ada warna merah dan juga aqua. Jadi dalam color wheel ini kedua warna ini adalah warna yang posisinya saling berlawanan. Dan warna ini menghasilkan warna yang kontras. Kemudian ada juga analogus. Jadi analogus merupakan perpaduan dari 3 warna atau lebih yang saling bersebelahan sehingga menghasilkan warna yang versatile atau aman digunakan. Kemudian selanjutnya di sini saya ada sebuah rekomendasi website. Jadi color.adobe.com. Jadi ini adalah sebuah website yang menurut saya sangat berguna untuk menentukan warna apa sih website yang akan kita terapkan nanti. Jadi di sini ada template yang sudah saya bahas tadi sebelumnya. Jadi dari analogus, monokromatik, complementary, dan di sini juga ada yang lain. Jadi sebagai contoh ini monokromatik. Jadi tadi warna yang masih dalam satu kelompok. Kemudian di sini ada triad, jadi seperti complementary, namun dibagi 3 dan lain sebagainya. Di sini ada banyak contoh. Teman-teman bisa cek, bisa dicoba satu-satu. Kemudian di sini bisa diatur juga untuk warna apa. Kemudian di bawah ada pilihan-pilihan warna yang berdasarkan template yang sudah ditentukan tadi. Kemudian di sini juga ada tab Explore, yang mana di sini merupakan tab di mana teman-teman bisa melihat atau mengeksplor warna-warna color palette yang digunakan atau dibuat oleh kreator-kreator lain. Jadi di sini ada banyak. Kemudian di sini juga ada trends, yang mana artinya di sini itu adalah palet-palet warna yang sedang in atau yang sedang sering digunakan oleh kreator-kreator yang ada di yang mengupload di Adobe ini. Jadi di sini teman-teman bisa pilih di bagian UI UX, kemudian view more, dan di sini ada pilihan-pilihan yang beragam. Jadi bisa menjadi referensi teman-teman dan juga bisa menjadi semacam insight untuk teman-teman untuk menentukan warna apa yang ingin digunakan pada websitenya. Oke, untuk selanjutnya setelah membahas warna, kita akan bahas ke user experience. Jadi di sini untuk user experience saya akan menjelaskan terkait 8 golden rules yang dibuat oleh Schneiderman. Jadi di sini untuk yang pertama ada konsistensi. Jadi pada dasarnya website itu harus memiliki halaman yang konsisten antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Sebagai contoh di sini untuk part dari button. Jadi oh ya juga perlu dicatat bahwa konsistensi juga perlu dilakukan dengan melihat pemilihan warna, pemilihan ukuran font size dan lain sebagainya yang umum digunakan. Sebagai contoh di sini dari 4 tombol delete di sini, menurut teman-teman yang lebih sering ada di dalam website itu yang mana? Saya yakin teman-teman akan menjawab yang warna merah karena warna merah sendiri
sangat sering digunakan pada tombol delete dan juga karena warnanya yang terang dan memberikan semacam peringatan, kesan peringatan sehingga kita berhati-hati pada saat menekan tombol delete. Kemudian rules yang selanjutnya ada shortcuts. Jadi website yang baik juga website yang memiliki berbagai macam shortcuts yang membantu pengguna-pengguna yang terbiasa menggunakan shortcuts. Jadi bagi mereka-mereka yang terbiasa menggunakan shortcuts akan menjadi nyaman pula pada saat menggunakan website kita nanti. Sebagai contoh di sini saya ambil dari website Figma. Di Figma sendiri ada Ctrl+C, Ctrl+V, dan juga Ctrl+X, yang mana copy, paste, dan cut. Dan ini juga mengacu pada shortcut-shortcuts yang umum ada pada website atau aplikasi yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada informative feedback. Jadi, website yang baik itu harus memiliki umpan balik kepada user pada saat sistem sedang melaksanakan sesuatu atau selesai melaksanakan sesuatu. Sebagai contoh di sini user membuka suatu hal, namun karena terjadi error ataupun di sini is not installed, maka sistem harus memberikan semacam umpan balik atau informasi kepada user bahwa terjadi sesuatu dan user menjadi tahu apa yang harusnya dilakukan. Kemudian di sini yang selanjutnya, rule selanjutnya adalah dialog to yield closure. Jadi pada dasarnya dialog to yield closure itu adalah bagian dari informative feedback yang mana sistem harus memberikan informasi atau umpan balik pada saat kegiatan menunggu yang dilakukan oleh user itu selesai. Jadi sebagai contoh di sini adalah pada saat user mencoba upload ke Google Drive, kemudian pada saat selesai proses menunggu, maka akan muncul tanda centang, tanda checklist yang menunjukkan bahwa waktu menunggu user upload telah selesai, sehingga user bisa melakukan kegiatan atau aksi yang lainnya. Kemudian rule selanjutnya adalah simple error handling. Jadi pada dasarnya untuk simple error handling ini adalah sistem atau website harus memberikan informasi kepada user apabila terjadi error dan juga sistem perlu menunjukkan kepada user apa yang seharusnya user lakukan apabila terjadi error. Jadi sebagai contoh di sini adalah yang paling umum adalah sign in. Jadi apabila password atau email ataupun form yang lain itu salah, maka sistem hendaknya memberikan informasi bahwa terjadi kesalahan dan kesalahannya itu apa sehingga user tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian yang berikutnya ada easy reversal. Jadi pada dasarnya easy reversal itu adalah sebuah tindakan kembali ke kondisi atau keadaan sebelumnya. Jadi semacam undo. Jadi itu juga perlu ada pada website atau sistem yang kita buat. Mungkin teman-teman sadar atau notice jika di web browser kita itu ada tombol undo yang di kiri atas. Namun itu bukan reversal. Jadi kalau yang itu kita hanya kembali ke halaman sebelumnya, tapi aksi sebelumnya itu masih tersimpan. Jadi sebagai contoh, apabila teman-teman coba online shopping, pada saat teman-teman sudah menambahkan items ke dalam bucket list, apabila teman-teman mencoba menekan tombol yang di web browser, menekan tombol kembali, maka item itu masih ada di dalam bucket list-nya. Sehingga dari sistem website yang dibuat perlu adanya reversal yang mudah. Yang mana sebagai contoh di dalam bucket list biasanya akan ada tombol seperti cancel order atau hapus item yang sudah di bucket list. Nah, itu adalah contoh reversal yang mudah untuk digunakan oleh user. Untuk contoh di sini adalah di Google Mail. Jadi pada saat pesan sudah dikirim, ada tombol undo sehingga pesan yang sudah dikirim bisa batal atau dikembalikan lagi. Kemudian untuk rules yang selanjutnya ada yang namanya support internal locus of control. Jadi support internal locus of control itu aturan yang mana website itu hendaknya memberikan kebebasan kepada user dalam menggunakan aplikasinya. Jadi sebagai contoh di sini apabila teman-teman melihat di YouTube ada yang namanya notifikasi atau bell lonceng. Nah, di situ kita bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita mau ada notifikasi terus setiap ada video baru ataupun notifikasinya dimatikan atau bahkan kita berhenti langganan dari channel tersebut. Nah, sehingga di situ YouTube memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mengatur notifikasi dan juga berlangganan di channel tertentu seperti itu.
Kemudian untuk yang rules terakhir ada reduce short-term memory load. Jadi eh, website seharusnya menyampaikan atau memberikan informasi kepada user dalam bentuk yang singkat karena pada dasar-dasarnya manusia tidak bisa mengingat sesuatu hal yang penting semua langsung sekaligus seperti itu. Jadi sebagai contoh seperti eh, di sini ada Apple. Jadi website Apple di sini itu dia hanya menunjukkan produknya. Jadi di sini dia hanya menunjukkan iPhone 14 Pro. Tapi untuk spesifikasi dan lain sebagainya tidak langsung ditampilkan di sini. Jadi user itu lebih mudah untuk mengingat apa sih yang ingin dicari gitu. Jadi di sini contohnya ada iPhone 14 Pro. Nah, kemudian apabila user ingin mengetahui lebih dalam mengenai iPhone 14 Pro ini, maka disediakan di bagian sini ada tombol Learn More. Jadi eh, informasi-informasi tersebut ditampilkan kepada user secara bertahap, jangan langsung sekaligus semuanya, karena itu akan membuat sulit para user dalam mengingat informasi. Jadi sekian untuk video kali ini. Jadi tadi sudah kita bahas bersama terkait user interface, dasar-dasarnya dan juga dasar-dasar dari user experience. Menurut saya ini sangat penting karena sebuah website itu dimulai dari designing. Jadi apabila desainnya sudah bagus dari awal, maka untuk tahap implementing ataupun coding akan menjadi lebih mudah juga dan hasilnya akan lebih memuaskan karena user bisa menggunakan website kita dengan nyaman dan tenang dan juga user merasa betah dengan website yang kita buat. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.